Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sudah siap belajar semuanya ya? Nah, hari ini kita akan belajar tematik A, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan dengan muatan materi, melindungi hewan yang hampir punah, mengetahui habitat flora dan fauna, kondisi politik di negara-negara ASEAN. Silahkan disimak ya anak-anak. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut langka? Mari kita cari tahu. Coba amati kedua gambar berikut ini. Ada pertanyaan nih, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Nah, jawabannya, hutan akan menghilang dan ekosistem akan terganggu. Lalu bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan yang akan kehilangan tempat tinggal. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Hewan akan berpindah ke pemukiman warga dan mengganggu aktivitas warga. Bahkan hewan akan mati. Bagaimana pengaruh terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hewan di bumi habis? Akan timbul berbagai macam bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Manusia harus melestarikan hewan dan tumbuhan. Ayo simak bacaan berikut ini. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan. Pembangunan gedung dan perumahan menyebabkan tersingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Jawabannya, supaya hewan tidak punah dan terjaga kelestariannya. Dengan adanya kelestarian tersebut, ekosistem tidak akan terganggu. Berikut Ibu akan menjelaskan habitat flora dan fauna. Yang pertama yaitu komodo. Habitatnya di padang rumput terbuka dan hutan belukar, terkadang juga di pesisir pantai. Yang kedua yaitu harimau. Harimau ini habitatnya yaitu di hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan dan tinggal di banyak tempat yang tidak terlindungi. Selanjutnya bunga bangkai. Bunga bangkai ini asli dari Indonesia ya. Populasinya banyak terdapat di Sumatera. Nah, habitatnya yaitu di hutan ya. Selain hewan, tumbuhan pun dapat melindungi diri dari semua yang akan mengancam. Dengan cara apa? Yuk mari sama-sama kita simak penjelasannya. Yang pertama yaitu tanaman putri malu.
Tanaman putri malu menutup daunnya untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan yang ingin memakannya. Selanjutnya yaitu tanaman Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia melindungi diri dengan cara mengeluarkan bau yang terdapat pada bagian tengah bunga. Mengapa berbau? Karena setiap hari bunga Rafflesia berfotosintesis dibantu oleh hewan kecil, misalnya tikus, ular, dan lain-lain, sehingga bunga Rafflesia berbau bangkai. Yang terakhir yaitu pohon rambutan. Pohon rambutan melindungi dirinya dengan getah. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dengan memanfaatkan kondisi alamnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi, hasil pertanian, dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Mari kita pelajari fakta-fakta politik di negara-negara ASEAN. Negara Brunei Darussalam, ibu kota bandar 1000 Gawan, mata uangnya Brunei dolar, lagu nasionalnya Allah peliharakan Sultan. Fakta politik Brunei Darussalam. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984. Setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris, saat ini Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Negara Kamboja. Ibu kotanya Phnom Penh, mata uangnya riel, lagu nasionalnya Nokorich. Fakta politik Kamboja. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang bendera negara Kamboja. Negara Indonesia, ibu kotanya Jakarta, mata uangnya adalah rupiah, lagu nasionalnya Indonesia Raya. Fakta politik Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau, sehingga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Negara Laos, ibu kotanya Vientiane, mata uangnya Kip, lagu nasionalnya Pen Sat Lao. Fakta politik Laos. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phang Ngon yang menyebutkan wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800-an, sebagian besar Laos dikuasai Siam Thailand.
Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893 Perancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954 Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas netral. Perang saudara masih berkecamuk pada pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunitas Pathet Lao. Negara Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur, mata uangnya ringgit. Lagu nasionalnya Negaraku. Fakta politik Malaysia. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Melaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerah Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia ke-11, Jepang sempat menduduki Malaka, namun Inggris berhasil menguasai kembali semenanjung Malaka di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaka. Di tahun 1957, Federasi Malaka berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Negara Myanmar, ibu kota Naypyidaw, mata uangnya Kyat, lagu nasionalnya Kaba Mackay. Fakta politik Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama U Nu. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan U Nu. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Negara Filipina, ibu kotanya Manila, mata uangnya peso, lagu nasionalnya Lupang Hinirang. Fakta politik Filipina. Filipina berasal dari kata Philip II, Raja Spanyol abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan tertunda oleh Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang hingga tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Negara Singapura, ibu kotanya Singapura, mata uangnya dolar Singapura, lagu nasionalnya Majulah Singapura. Fakta politik Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinan Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhir di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbang pemikiran kepada Singapura. Negara Thailand, ibu kotanya Bangkok, mata uangnya Baht, lagu nasionalnya Pleng Chapai. Fakta politik Thailand. Thailand adalah negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand berarti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan.
Thailand dihuni manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Negara Vietnam. Ibu kotanya Hanoi, mata uangnya Dong, lagu nasionalnya Tin Quan Cha. Fakta politik Vietnam. Vietnam adalah sebuah negara sosial yang dipimpin Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini telah selesai ya. Semoga anak-anak semua paham dengan materi yang Ibu berikan. Akhir kata, wassalamualaikum